di kolom pilihan. Nanti akan ada sesi tanya jawab. Nanti akan moderator yang juga mempersilahkan untuk membuka mikrofonnya. Kemudian peserta wajib mengisi daftar hadir yang akan diberikan oleh panitia. Linknya nanti akan kami berikan di akhir sesi acara. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit terkait kegiatan siang ini. Webinar ini merupakan rangkaian kegiatan acara YKP dalam mendukung kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan yang saat ini masih berjalan, yaitu sejak tanggal 25 November sampai dengan 10 Desember mendatang. Tentu saja kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan ini hari yang sangat penting yang harus diikuti dan dirayakan dan dilakukan oleh semua orang, terutama jaringan, organisasi maupun individu yang terus menyuarakan dan memperjuangkan penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Melihat situasi dan kondisi saat ini, di mana ruang digital menjadi ruang yang paling digemari atau diakses oleh semua kalangan untuk mencari informasi, bekerja, berbelanja, bersosialisasi, atau sekedar mencari hiburan. Namun sayangnya perkembangan dunia digital ini belum dibarengi dengan pendidikan atau pengetahuan literasi digital, di mana banyak orang justru terjebak dalam aktivitas di ruang digital yang tidak aman. Kita di sini juga sudah sering ya teman-teman mendengar kasus-kasus yang disebabkan oleh pengguna internet seperti berita hoax palsu ya yang tidak valid kebenarannya, kemudian ada pencurian data, penipuan, ada bullying, kekerasan berbasis gender online atau KBGO, bahkan kriminalisasi yang disebabkan oleh aktivitas di ruang digital. Nah, hal ini yang menjadi penting untuk didiskusikan dan dibahas bersama untuk meningkatkan pengetahuan kita semua dalam literasi digital. Apa saja batasannya, kemudian apa yang harus kita lakukan ketika kita berada di ruang digital, lalu kebijakan pemerintah apa yang sudah ada, yang sudah dimiliki untuk melindungi keamanan kita di ruang digital. Untuk itu, diskusi siang ini kami mengharapkan akan membawa pengetahuan dan masukan-masukan bagaimana menjadikan ruang digital ini menjadi ruang yang aman untuk beraktivitas dan bisa untuk mengakses informasi maupun melakukan kampanye bagi kita semua. Dan diskusi ini juga semoga membawa kita menjadi manusia yang lebih bijak, yang memberi ruang aman untuk semua orang di ruang digital. Uh, Siang ini kita sudah bersama dengan kakak moderator, ada Kak Ayunita. Halo Kakak Ayun, Hai Dede, apa kabar Kak? baik-baik. Berusaha baik-baik aja di masa pandemi ini. Berusaha ya, sudah bertahan selama 2 tahun di masa pandemi itu sudah sangat luar biasa ya. Ya benar. Baik, kalau gitu untuk mempersingkat waktu, saya akan serahkan kegiatan apa diskusi kita siang hari ini kepada Kakak Ayun. Silahkan Kakak Ayun. Oke, terima kasih Dede dan teman-teman DKP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam kenal teman-teman. Ya saya Ayunita, biasa dipanggil Ayun, yang akan menjadi moderator untuk webinar literasi digital kita hari ini. Tadi Kak Dede juga udah informasiin ya kalau kita tuh di sini mau belajar bagaimana sih menciptakan ruang yang aman dan terhindar dari hal-hal yang berdampak negatif pada diri kita sendiri dan juga orang lain. Dari itu, aku mengajak teman-teman untuk menjadikan ruang ini sebagai ruang aman dan juga agar kita bisa bersama-sama berdiskusi, nggak ada yang benar dan salah, hargai semua pendapat yang ada, terus semua orang tuh juga bisa berpendapat dengan ketentuan yang tadi udah disebutkan sama Dede, raise hand atau menuliskan pertanyaan, komentar, saran, pendapat di kolom komentar dan wajib mengeluarkan pendapat yang baik, tidak menyinggung dan atau berpotensi kekerasan. Siang kali ini kita udah ada 3 narasumber yang luar biasa. Ada Dr. Devi Rahmawati, SOS MHUM dari dosen vokasi Universitas Indonesia.
Kemudian ada Kak Blandina Lintang Setianti, atau dipanggil Kak Lintang ya biasa ya, dari peneliti Purple Code Kolektif, dan juga ada orang muda pengguna digital, dia juga alumni pelatihan kampanye digital dari YKP, ada Dian Puspita Dewi. Aku mau nyapa dulu ketiga narasumber, sudah hadir semua ya. Halo Kak Lintang, Ibu Devi, Dian. Halo Kak Ayun, Ya, Mbak apa Dede dan semua kabar? teman-teman. Baik, Ya, sehat Alhamdulillah. iya. Tadi aku dapat kabar juga kayaknya Kak Lintang tidak bisa berlama-lama ya. Iya, teman-teman tadi juga Kak Dede udah menginformasikan bahwa kegiatan hari ini itu kita mau belajar bagaimana sih meningkatkan literasi digital bagi komunitas orang muda dan masyarakat. Di samping itu di masa pandemi ini kan kita semua itu menggunakan media digital sebagai sarana, segala sarana, mau sekolah, hiburan, belanja, terus berkomunikasi dengan teman juga akhirnya kita pakai platform digital. Tapi kemudian bagaimana sih kita bisa teraman dari penggunaan platform digital tersebut gitu. Bagaimana kita bisa terhindar dari segala hal yang berdampak negatif pada diri kita dan orang lain. Di samping itu pemerintah kita tuh pemerintah Indonesia mendukung atau menargetkan bahwa ada 10 juta orang yang sudah memahami literasi digital pada tahun 2021 dan berulang setiap tahunnya hingga 50 juta orang yang sudah paham tentang literasi digital pada tahun 2024. Sehingga YKP melihat bahwa dibutuhkannya nih penyelenggaraan kegiatan literasi digital secara berkala dan secara masif gitu di 514 kabupaten kota di 34 provinsi di Indonesia agar kita semua, terutama teman-teman muda, komunitas anak muda juga dapat menggunakan digital itu secara cerdas, positif, kreatif juga dan juga bijak. Nah, di sini ada tadi aku udah perkenalkan 3 narasumber, mungkin kita mau dengar juga bagaimana pemaparan dari teman-teman Purple Code Kolektif yang diwakilkan oleh Kak Lintang tentang bagaimana sih ruang aman, bagaimana sih kita menciptakan ruang digital itu menjadi ruang aman gitu. Mungkin untuk pertama saya persilahkan kepada Kak Lintang untuk memaparkan sedikit banyak soal bagaimana kita menciptakan ruang digital itu menjadi ruang aman. Kemudian kita akan berdiskusi selanjutnya. Dipersilakan untuk Kak Lintang. Ya, terima kasih Kak Ayun. Aku Lintang, aku dari Purple Code Kolektif dan sangat senang sekali bisa berada di forum ini, terutama membahas tentang bagaimana ruang aman. Tadi disebutkan soal literasi digital, jadi saya izin share screen, tapi sebelum itu aku menjelaskan dulu kali ya, sebenarnya Purple Code itu apa. Jadi Purple Code Kolektif itu adalah, suaraku kedengeran ya, soalnya aku lagi di luar, Ya, takutnya aman, Kak. berisik. Aman ya, ini udah di dekat mulut mikrofonnya. Jadi Purple Code Kolektif itu adalah kolektif teman-teman perempuan feminis di Jakarta, lebih tepatnya di Indonesia, dan sampai saat ini sih mostly anggotanya ada di Jakarta, ada di beberapa di Jogja. Tapi kita ini kolektif yang berupaya untuk mengarus utamakan ya bahasanya prinsip-prinsip feminis, internet feminis principle di dalam pemanfaatan teknologi internet. Jadi Purple Code sendiri sebenarnya secara fokus kita mau melakukan kajian-kajian termasuk kampanye yang berkaitan dengan perempuan di ruang internet, teknologi internet secara keseluruhan. Nah, jadi hari ini aku makanya senang banget bisa bahas soal ini, ruang aman di digital. Nanti semoga nggak kebanyakan, tapi tadi sudah disebutkan ya sama Kak Ayun kalau misalnya hari ini tuh kita semua terutama didorong oleh pandemi, kita harus bermigrasi ke teknologi gitu ya. Tadi udah disebutkan bangun tidur mungkin semuanya udah pegang handphone untuk cek atau untuk berolahraga, hampir semuanya kerja maupun ketika kita mau bersantai akhirnya menggunakan teknologi dan salah satunya internet gitu ya. Tapi ketika kita bicara tentang internet, misalnya tadi menggalakkan isu literasi digital, kadang kita tuh nggak pernah tahu secara umum gimana sih sebenarnya internet bekerja, termasuk soal data-data apa aja sih tentang kita yang dimanfaatkan nih setelah kita terkoneksi di internet. Nah,
mungkin teman-teman pernah merasakan kayak terutama yang menggunakan sosial media ya, kok iklannya sama ya sama yang ada dipikirin, atau kayak dapat pesan-pesan tawaran, atau mungkin mendengar kasus atau bahkan mengalami sendiri bagaimana ada pihak-pihak orang lain yang menggunakan identitas, sorry kayaknya ada yang ini ya, oke. Ada pihak-pihak yang menggunakan identitas kita atau orang yang kita kenal, terus mereka mengambil keuntungan dari praktek tersebut, atau biasanya disebutnya impersonasi. Atau bahkan ketika selancar atau browsing di internet, kita tahu ada pemblokiran situs, atau bahkan kasus-kasus yang tadi disebutin kayak bullying atau doxing ya, yaitu dia mengungkapkan identitas seseorang, atau bahkan ada mungkin teman-teman di sini peserta pernah mengalami itu tanpa seizin kita gitu ya yang bersangkutan. Nah, ini adalah fenomena-fenomena yang hampir kita katakan sering lah ya terjadi, tapi kita sih berharap ini bukan sesuatu kenormalan, karena itu bukan normal ya, itu bukan sesuatu yang normal yang. Nah, ketika kita bicara ruang aman tuh sebenarnya kita juga perlu untuk tahu bagaimana sebenarnya internet bekerja. Jadi ini ya perjalanan panjang lagi ya, terutama gimana sih ruang aman. Kita pikir dulu offline udah sesuatu ruang yang sangat wild gitu, tapi ternyata di internet di satu sisi ada orang yang kita awal-awal ada internet masuk di Indonesia atau gerakan demokratis gitu ya, menganggap oh ini internet ruang baru untuk menyebarkan nilai-nilai demokratis, nilai-nilai kesetaraan dan segala macam. Tapi ternyata internet menjadi ruang yang wild juga tadi dengan kasus-kasus yang ada. Nah, kadang literasi digital, kita melihat kadang literasi digital itu hanya berfokus pada bagaimana kita menggunakan teknologi, bagaimana kita menggunakan sosial media, bagaimana kita menggunakan e-commerce untuk meningkatkan penjualan toko gitu di UMKM di daerah. Tetapi tidak pernah dipahami bagaimana sih internet bekerja, data kita yang diproses seperti apa, sehingga kadang ketika kita terkoneksi di internet dan menyerahkan, quote and quote, menyerahkan data kita jadi seperti tidak punya kendali. Padahal ketika kita tahu bagaimana internet bekerja, itu mengembalikan lagi kendalinya kepada kita, sehingga kita bisa berdaya untuk mengambil langkah atau keputusan kita sejauh mana di internet, kayak gitu. Nah, kalau hari ini selalu disebutkan gitu ya dalam seminar-seminar bahwa teknologi itu melakukan perkembangan teknologi itu sangat menawarkan kenyamanan. Misalnya tadi iklan-iklan yang sangat membantu kita kalau kita lagi mau cari produk tertentu, dia bisa datang ke kita sendiri. Atau misalnya untuk pembangunan atau pengembangan artificial intelligence menggunakan algoritma, termasuk misalnya pengambilan keputusan secara otomatis atau disebutnya automatic decision making. Itu semua disebutkan bahwa teknologi ini mengarah ke depannya akan membantu kita memberikan kenyamanan. Tetapi sampai hari ini masih banyak sekali orang-orang atau secara umum masyarakat tuh tidak pernah tahu kenapa tadi iklannya bisa sangat relevan dan sebagainya. Jadi secara umum kita nggak pernah tahu bagaimana sih data kita sebenarnya diproses gitu. Nah, mungkin ini adalah segambaran kasus bahwa kenyataannya teknologi hari ini tuh sangat tidak netral. Dan kenetralan tersebut membuat kita menjadi semakin rentan. Misalnya tadi disebutkan banyak sekali kasus pencurian data yang digunakan oleh pihak lain, salah satunya untuk pencurian. Tetapi lebih dari pencurian, bahkan itu sebenarnya bisa dampak dari pencurian data itu bahkan bisa membuat orang misalnya tidak bisa mengakses layanan publik lainnya karena identitasnya dicuri. Misalnya identitasnya dicuri karena nggak bisa masuk kuliah. Itu ada beberapa kasus kayak gitu di Cina, di Tiongkok. Terus kemudian ada kasus pencurian, dia nggak bisa, pencurian data, dia jadi nggak bisa menerima akses vaksin seperti itu. Nah, ternyata teknologi hari ini tuh tidak netral. Misalnya ada banyak sekali kasus-kasus bagaimana browser, layanan situs-situs itu mereka memproses kembali nih data-data pengunjung mereka untuk kepentingan keuntungan mereka gitu ya. Ini ada penelitian dari Privacy International, mereka mengungkapkan bahwa
situs-situs tentang kesehatan mental dan juga pengembang tracker menstrual. Mereka ternyata memproses lagi nih data-data penggunanya untuk dijual ke pihak ketiga, ke pihak-pihak yang misalnya punya produk yang relevan dengan target user mereka. Atau misalnya ada financial teknologi, kayaknya kalau di Indonesia udah banyak yang paham gimana seburuknya gitu ya tata kelola data di financial teknologi atau pinjol gitu di Indonesia, sehingga menyebabkan banyak korban. Terus ada juga misalnya Google Translate yang kenapa tidak netral, balik lagi karena salah satunya misalnya contoh bagaimana Google Translate itu punya gender bias ketika mentranslatekan beberapa, misalnya ini karena konteksnya bahasa Inggris gitu ya, mereka punya kayak masih bias untuk translasi beberapa profesi gitu ya, misalnya engineer atau engineer itu selalu ditranslasikannya sebagai he, atau beberapa pekerjaan yang masih membawa bias-bias di offline terus dibawa lagi ke teknologi gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa teknologi tidak netral dan membuat kita pada akhirnya semakin rentan. Nah, mungkin ini sebagai gambaran sebenarnya ini nih cara internet bekerja gitu ya. Ketika kita koneksi itu ada router, ada ISP, terus kemudian ini kalau contohnya mengirim email ya, ada servernya, ada national gateway, terus kemudian dari national gateway ada routing servernya, national gateway lagi, ada ISP gitu ya. Nah, ISP ini adalah orang-orang yang menyediakan layanan internet. Nah, kita sebagai pengguna, kita tuh punya identitas unik, yaitu IP address. Nah, jadi setiap kita tuh punya identitas unik yang nanti si IP address ini nih ada di sekeliling ini nih, kita akan muncul. Aku lupa deh ini gimana caranya untuk ada pointer. Tapi kira-kira internet kita ketika kita koneksi internet nih, kira-kira ada jalur ini nih semuanya yang itu adalah aktor-aktor lain gitu ya yang bisa yang terlibat ketika kita mengkoneksi internet. Ini contohnya adalah email, nanti browser sebenarnya ada lagi, cuma akan panjang biasanya kalau training ini satu sesi sendiri. Tapi aku mau kasih gambaran bahwa sebenarnya internet bekerja itu membutuhkan tidak hanya komputer kita, tapi komputer kita terkoneksi dengan pihak-pihak lain juga. Nah, internet yang tersebut ternyata dan hari ini sebenarnya kayak menunjukkan bagaimana tuh kita dipantau secara masif gitu ya. Ini ada satu penelitian dari Citizen Lab, mereka menyebutkan bahwa setelah pandemi kita itu di surveillance-nya atau dipantaunya tidak hanya di luar tubuh misalnya kayak CCTV doang, tapi sekarang ketika kita masuk kemana-mana harus diukur suhu tubuhnya, artinya ada pengecekan under the skin juga, maksudnya hasil swab test kita, temperatur atau bahkan facial recognition untuk suhu tubuh gitu kan sekarang ada. Nah, pemantauan yang besar tersebut ternyata tidak dibarengi dengan pengelolaan yang transparan. Misalnya kayak banyak sekali kasus-kasus datanya diproses tapi nggak akuntabel dan transparan gitu. Nah, untuk menggarisbawahi, jadi sebenarnya apa sih, kenapa ini jadi relevan untuk kita? Karena mereka memproses data pribadi. Kenapa kita harus aware gitu ya data pribadi, memang data pribadi itu apa sih gitu. Dulu kita mungkin taunya data pribadi itu ya KTP, alamat dan segala macam, tapi sebenarnya pada perkembangannya data pribadi itu sebenarnya semua tentang kita. Jadi semua data yang bisa mengidentifikasikan kita sebagai individu yang unik berbeda dengan satu yang lain itu adalah data pribadi. Misalnya IP address itu kan nggak ada di KTP, nggak ada di dia cuma nomor aja kan, tapi sebenarnya karena dia unik, setiap orang tuh pengguna internet akan punya IP address yang berbeda-beda, maka dia adalah data pribadi. Makanya pada perkembangannya misalnya di negara-negara Eropa dia menyebutkan bahwa IP address itu adalah data pribadi. Belum lagi ada data-data kesehatan, itu lebih data-data yang sifatnya lebih sensitif karena berkaitan langsung dengan kehidupan seseorang, data biometrik dan segala macam, atau data-data politik ya, pandangan politik itu juga berkaitan dengan data pribadi. Jadi kenapa ini relevan? Karena ini adalah data tentang kita. Nah, ini tadi aku udah sebutin sih. Nah, kenapa sih kita penting untuk membicarakan soal itu? Karena
ini saatnya kita memahami ya bagaimana internet bekerja secara kritis. Itu penting untuk hari ini kita kembali merebut privasi kita gitu, karena teknologi hari ini membuat kita tidak punya kontrol dan kendali. Kayak ya udah, yang penting saya udah ikut, ya mau gimana lagi, datanya udah ada di sosial media misalnya gitu, kayak ya udah pasrah. Nah tapi sebenarnya enggak nih, karena kita punya tools, salah satunya dengan hak privasi yang sehingga kita mengembalikan lagi nih otoritas kita. Nah caranya ada beragam. Misalnya kita salah satunya mendukung regulasi, mungkin nanti ada pihak yang bisa bisa memaparkan gitu ya bagaimana regulasi-regulasi hari ini, termasuk kita harus mendukung atau bahkan mengkritisi kalau ada kebijakan-kebijakan yang ternyata nggak sesuai nih dengan tujuan penggunaan hak pengguna internet atau teknologi dalam menciptakan ruang aman. Nah kedua sebenarnya yang aku mau explore lebih jauh hari ini adalah bagaimana teknologi ini kita bisa menggunakan teknologi-teknologi yang tidak eksploitatif. Jadi sebenarnya ada banyak nih sekarang komunitas-komunitas teknologi yang mereka menciptakan teknologi-teknologi yang sifatnya kayak nggak eksploitatif lah. Misalnya beberapa teknologi alternatif yang open source. Nah, terus kemudian ini aku bakal skip, tapi ada undang-undang yang sebenarnya bisa kita dukung perjuangannya, undang-undang pelindungan data pribadi, tapi hari ini masih draft, jadi Indonesia belum punya ya. Yang ini adalah sebenarnya dia merekognisi hak kita sebagai subjek data. Terus ini udah, tapi sebelum aku kayak masuk, ini nanti aku share sedikit-sedikit aja. Yang penting adalah ketika kita menciptakan ruang aman atau kayak memilih teknologi yang relevan gitu ya, kita harus memahami dulu kebutuhan dan resiko kita. Mungkin teman-teman banyak yang sini, oh bagusan pakai ini, jangan pakai platform message yang ini, tapi yang A, B, C. Nah tapi teman-teman perlu mengetahui resikonya dan bagaimana sih mereka memproses datanya, sehingga kendalinya tetap ada di teman-teman gitu, bukan cuma ikut B, C, ikut pakai yang B tapi nggak paham. Tapi kita juga perlu memahami tadi kan kayak resiko kita, kemudian juga dan kita bisa mengetahui gitu ketika ada resiko gimana kita meminimalisirnya. Jadi pertama yang penting adalah ketika bicara soal apa itu literasi digital, menurutku penting untuk kita mengetahui bagaimana teknologi bekerja. Kedua, kita tahu kan ketika tahu internet itu kerjanya kayak gini nih, ada banyak man in the middle ketika memproses data kita dan sebagainya. Kita bisa tahu mengidentifikasi risiko apa yang mungkin terjadi berdasarkan pemakaian kita di internet. Mungkin resiko aku dengan Kak Ayun berbeda juga dengan Kak Dede, berbeda juga dengan teman-teman yang lain. Tapi inilah pentingnya gitu ya, kita tahu ini yang disebut, kalau aku melihatnya kayak berdaya nih kayak gini ya. Jadi kita kayak punya kendali atas kita gitu, atas aktivitas kita di internet. Nah kemudian ya kita bisa melakukan upaya-upaya tertentu untuk meminimalisir resikonya. Nah ini misalnya ada segambaran contoh, ini yang di atas, ini misalnya website platform-platform yang bisa membantu kita untuk meminimalisir adanya surveillance atau tracking dari pihak lain ketika kita membrowsing tertentu. Misalnya bisa pakai Mozilla atau ini mesin pencari DuckDuckGo yang dia nggak merekam nih nggak merekam pencarian kita, atau ada HTTPS dan privacy badger. Ini emang kalau bingung nanti bisa ngobrol langsung, tapi aku kayak kasih gambaran aja lebih lanjut. Tapi mereka ini teknologi-teknologi yang kayak membantu untuk mengurangi pemantauan tadi ketika kita browsing internet. Terus misalnya ini KeePass, ini cara password management supaya password kita nggak satu untuk semua. Jadi mereka bantu bikinin password gitu ya. Jadi kita cuma cukup mengingat satu kunci, tapi kita bisa membuat password untuk akun-akun yang lain, mereka bantu. Terus ini ada beberapa situs yang bisa membantu kita, misalnya trackers di browser, atau situs-situs, misalnya kita mau tahu ini situsnya aman atau enggak sih, dia banyak trackers enggak sih. Trackers itu yang kayak satu teknologi lah yang bisa kayak memantau setiap penggunanya gitu, pengunjung situsnya. Atau ini kalau misalnya teman-teman bingung mau pakai apa ya aplikasinya yang lebih aman,
aman atau enggak aplikasi ABCD gitu. Nah ini teman-teman bisa cek dulu nih, dia Exodus ini dia kayak udah melakukan assessment ke beberapa platform aplikasi. Nah mereka melakukan audit. Nah nanti kita jadi tahu gitu ya, aman nggak sih kalaupun ternyata terpaksa, apakah kita perlu melakukan hal-hal tertentu untuk meminimalisir resiko seperti itu. Misalnya yang sering dilakukan itu, kan mau nggak mau ya kita harus punya pinjol kalau tinggal di ibu kota gitu misalnya, atau di kota-kota nggak punya kendaraan, harus pakai pakai transportasi umum. Mungkin kita perlu ada manajemen identitas untuk bikin satu akun baru untuk didaftarin ke transportasi online itu, karena yaitu adalah upaya-upaya untuk meminimalisir resiko, misalnya salah satunya itu. Terus di sini ada website juga yang membantu, kayak kalau misalnya teman-teman punya email dipakai untuk daftar tertentu, kita bisa periksa apakah email kita pernah bocor atau enggak gitu. Nah itu mungkin kalau ada nanti bisa teman-teman harus ganti passwordnya atau sebagainya. Jadi kayak untuk mengecek aja sih, ini periksa data. Coba dicari gitu, periksa data ini yang khusus Indonesia. Ya mungkin secara umum itu ya terkait tools-toolsnya, tapi yang penting di sini adalah menurutku kita bisa menjadi pengguna internet yang kritis dan selektif gitu ya ketika kita mau menggunakan teknologi. Aku kayaknya itu dulu karena kayak udah panjang banget. Tapi kira-kira gitu, kalau misalnya nanti ada pertanyaan bisa, ini alamat email aku, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih jauh. Mungkin itu dulu Kak Ayun, mohon maaf kalau kepanjangan. Oke, nggak apa-apa Kak Lintang, pas 15 menit. Jadi terima kasih Kak Lintang untuk informasinya soal bagaimana sih kita menciptakan ruang aman di digital untuk diri kita sendiri. Ternyata tidak semudah itu ya, dan tapi ada hal-hal atau ada platform-platform yang mendukung kita untuk meminimalisir mengeluarkan data-data kita agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingannya mereka sendiri gitu. Nah, tadi kita udah dengar dari teman-teman Parpol kolektif, kemudian di sini sudah ada Ibu Devi, dosen vokasi di Universitas Indonesia. Aku mau sapa dulu. Halo Ibu Devi. Halo Mbak. Oke. Kita akan langsung ke Ibu Devi juga untuk mendengar pemaparan bagaimana sih dari sudut pandang akademisi mengenai literasi digital kita hari ini. Tapi mungkin sebelum itu, mumpung ini masih penuh dan teman-teman masih bersemangat dan masih ada juga Kak Lintang, karena Kak Lintang akan bergeser ke agenda lain di jam 15 nanti. Bolehkah kita foto bersama dulu? Oke, ya boleh. Bersama dari teman-teman YKP, silahkan. Ya, akan ada 2 lembar, jadi 2 kali senyum. Yang pertama dulu ya, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Sip. Sudah Kak Ayun. Oke, terima kasih untuk teman-teman YKP. Selanjutnya mungkin kita mau lanjutkan diskusi dengan Ibu Devi nih terkait gimana sih Ibu Devi melihat digital literasi hari ini di Indonesia, apalagi sekarang kita berada di masa pandemi. Bagaimana sih teman-teman muda, dan bagaimana tadi ya ada target pemerintah yang ingin menargetkan bahwa ada 10 juta orang yang sudah paham terkait digital literasi di tahun 2021, kemudian nanti berkelanjutan sampai 2024 itu ada 50 juta orang yang paham tentang digital literasi. Ibu Devi, dipersilakan, apakah ada paparan Bu? Ada. Oke, dipersilakan untuk Bu Devi, 15 menit ya Ibu. Terima kasih. Tadi ada MC, ada Mbak Dede. Ini barusan kakak moderator kita, kakak Ayun, yang bersemangat dan menyenangkan. Tadi juga ada yang kita banggakan, Mbak Lintang, dan nanti yang kita muliakan ada Mbak Dian Puspita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam komunikasi, salam literasi. Izinkan saya membuka part saya, sesi saya dengan pantun. Ingin dapatkan ampunan, tak lupa puasa. Terima kasih Yayasan Kesehatan Perempuan yang selalu cerdaskan bangsa. Saya
Saya izin share screen. Oke, tadi Kak Lintang sudah sangat kuat sekali menyampaikan bahwa ada aspek yang mungkin sering luput dari kita semua para pengguna medium digital, yang tadi juga sudah disampaikan. Terima kasih pada pandemi 2020 kita semua mendadak digital. Nah, ini menjadi satu berkah yang juga menarik sebenarnya. Nah, saya hanya akan sedikit menyampaikan aspek yang mungkin kalau tadi Mbak Ayun menyampaikan pemerintah dalam hal ini Kominfo sedang giat-giatnya merangkul semua pihak untuk memastikan bahwa minimal tahun ini ada 12,5 juta masyarakat Indonesia yang memiliki pengetahuan dasar tentang literasi digital. Karena sebenarnya kalau bicara pengetahuan apapun itu ada yang sifatnya dasar, menengah, kemudian yang advance gitu ya. Artinya bicara dunia digital tidak semua orang kemudian harus menguasai coding lalu semua orang menjadi Mark Zuckerberg misalnya, kemudian menghasilkan Facebook dan sebagainya. Tidak gitu ya. Tapi ada 4 hal yang menurut Kominfo ini berdasarkan kesepakatan negara yang kemudian ini merupakan hasil buah pemikiran semua pihak termasuk para akademisi, termasuk teman-teman NGO dan sebagainya. Akhirnya keluarlah satu model bahwa bicara manusia Indonesia yang paripurna untuk hidup di ruang digital ini membutuhkan 4 hal. Dan ini pada tanggal 20 Mei yang lalu Pak Presiden, Pak Jokowi sudah kemudian meluncurkan program ini yang namanya program Makin Cakap Digital, di mana di dalamnya alatnya adalah masyarakat Indonesia harus punya 4 hal ini. Ini nggak bisa diketeng, nggak bisa diecer. Ini 4 ini wajib. Ini yang disebut dengan pengetahuan dasar. Yaitu apa? Keterampilan digital, gitu ya. Karena orang selalu berpikir, masuk ruang digital tuh yang penting pinter-pinter Photoshop, edit-edit foto, edit-edit video. Udah paling kece tuh. Itu oke, tapi itu baru yang pertama. Yang kedua, Anda harus punya budaya digital. Yang ketiga, Anda harus punya etika. Dan yang keempat, yang tadi, yang sangat sempurna disampaikan oleh tentang perihal keamanan digital. Jadi 4 ini nggak bisa dipisahkan. Setiap negara punya caranya sendiri, tapi Indonesia kita sudah sepakat. Dan sekali lagi ini bukan hanya Kominfo yang berpikir, tapi ini bersama dengan teman-teman Siberkreasi, itu ada 110 mitra, ada Japelidi, itu isinya para scholars di Indonesia, yang akhirnya sepakat kita memiliki 4 ini. Dan ini silahkan diunduh, gratis. Kalau bisa tolong dihatamkan. Mudah-mudahan kalau sudah menghatamkan ini, insya Allah hidup bisa lebih sehat dan selamat di ruang digital. Nah, pada kesempatan ini saya cuma ingin berbagi budaya, etika. Apaan tuh Mbak Devi? Mungkin orang langsung bilang, gak kece banget materinya etika. Mas, apa masih iya perlu diajarin etika? Tunggu dulu. Nah, kita kan berharap dunia digital itu seharusnya bisa menjadi berkah, bukan kemudian menjadi bencana. Nah, salah satunya adalah lewat etika. Etika itu apa sih? Etika itu kan sederhananya adalah tentang perbuatan yang baik dan buruk. Dan lantas bagaimana caranya mengidentifikasi seseorang itu punya perilaku yang baik dan buruk kalau di ruang digital? Ternyata jawabannya sederhana. Lewat apa? Lewat komunikasi. Nah, kenapa? Karena internet sejatinya adalah teknologi komunikasi. Oleh karenanya, kunci kesuksesan hidup di internet jelas salah satunya melalui komunikasi yang beradab dan bermartabat. Nah, mungkin masih pada bingung lagi, ngapain Mbak Dewi ngomongin komunikasi? Gini, ini sekedar contoh. Ini mungkin teman-teman ada yang tahu nih ya, 3 orang ini ya. Kalau yang paling bawah nih, kakak Jeff Bezos. Nah, ini orang paling kaya, sultan terkaya di dunia gitu ya. Punya toko kelontong digital. Nah, yang di tengah, kakak Elon Musk. Nah, kalau saya ini kan paling bolak-balik ke Monas nih. Kalau kakak Elon Musk itu bolak-balik ke planet Mars gitu ya, saking advance-nya orang ini. Nah, kalau yang di atas kakak Eyang Buffett. Nah, udah pakai Eyang, udah sepuh banget nih, tapi beliau selalu menjadi orang terkaya minimal paling apes nomor 5 di dunia. Mereka semua sepakat bahwa yang membuat mereka bisa punya cuan yang melimpah itu bukan karena apa-apa, tapi modal komunikasi. Karena dengan komunikasi yang baik, maka mereka bisa meyakinkan investor untuk invest buat mereka, atau kemudian memastikan customer mereka tidak pindah ke lain hati. Nah, ini komunikasi sisi positifnya kalau memang memiliki komunikasi yang baik, yang artinya punya etika. Nah, tapi ketika komunikasi itu buruk, yang artinya kita tidak punya etika, maka yang terjadi adalah ini. Ini adalah sebuah buku yang menarik, nggak terlalu tebal bukunya, hanya sekitar 350 halaman. Judulnya Black Box Thinking. Salah satu chapter di buku ini menyebutkan bahwa di Amerika Serikat sendiri
setiap tahunnya ada 400.000 pasien yang meninggal. Akibat apa? Akibat komunikasi yang buruk antara petugas kesehatan, yaitu dokter, bidan, perawat, kepada pasien atau di antara mereka sendiri. Jadi clear, konkret, yang namanya komunikasi itu bukan satu hal yang tidak bisa diukur. Bahkan dalam konteks Amerika, ini bisa mengakibatkan kematian kalau Anda tidak mengelola dengan baik dan profesional. Dan dalam hal ruang digital, makanya negara serius bilang bahwa menjadi manusia digital itu nggak cukup terampil, tapi cukup harus punya budaya, etika, dan juga keamanan. Nah, pertanyaannya, lantas bagaimana dengan etika bangsa ini di ruang digital? Nah, ini dia, rupanya sudah ada pengukuran empirik yang dilakukan oleh Microsoft. Dia melakukan survei seluruh dunia. Microsoft tentu nggak main-main ya. Bill Gates itu 20 tahun lamanya menjadi sultan terkaya di dunia. Jadi nggak main-main, ini perusahaan besar yang kalau riset juga sangat serius. Dia menemukan bahwa orang Indonesia di ruang digital itu komunikasinya buruk sekali, bahkan se-Asia Tenggara. Artinya apa? Tidak punya etika. Nah ini dia. Jadi sekali lagi, ruang digital bukan hanya persoalan keterampilan, sekali lagi perlu etika, budaya, dan keamanan sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Mbak Linta. Nah lihat nih, orang Indonesia gak sopan. Artinya apa? Gak punya etika. Nah ini kan mengingatkan kita pada pepatah lama, karena ketika riset itu diluncurkan, apa yang terjadi? Orang Indonesia kemudian rame-rame ngapain? Menyerbu website Microsoft, menghina Microsoft, sampai akhirnya tuh website ditutup, kolom komentarnya ditutup. Akhirnya apa? Dunia mentertawakan dong, melihat orang Indonesia, tuh kan, bener kan? Emang orang Indonesia tuh gak sopan. Risetnya bilang dia gak sopan, dianya kemudian maki-maki. Ini mengingatkan kita pada pepatah lama, buruk rupa cermin dibelah. Di mana-mana kalau buruk rupa bukan cermin yang dihancurkan, tapi wajah kita yang kita rawat. Mari kita perbaiki diri kita dengan etika di ruang digital. Nah, ini rupanya bukan 1-2 kejadian. Untung kemarin Piala Thomas kita berhasil menggondol emas. Lihat apa yang terjadi pada saat All England. Wasit yang dianggap tidak berpihak pada tim kita kemudian dicaci maki oleh netizen kita. Yang artinya apa? Caci maki kan komunikasi. Komunikasi yang artinya apa? Tidak beretika. Udah gitu salah orang, gak minta maaf lagi. Aduh. Atau ini kasus Dewa Kipas. Atau ini, seorang gadis cantik dari Filipina dihina, dihabisi, dibully oleh netizen kita gara-gara apa? Gara-gara dia cantik. Allahu Akbar. Ampun. Tapi ini realitas bangsa. Ini jejak digital bangsa, teman-teman. Nah, studi lain menyusul studi yang dilakukan oleh Microsoft menunjukkan netizen kita, warga digital kita hobi betul yang namanya caci maki. Tapi bukan urusan politik, bukan juga urusan agama atau suku atau ras. Tapi ternyata urusan penampilan. Yang artinya apa? Artinya kita hobi mencaci maki arsitek dari penampilan. Yaitu siapa? Tuhan yang Maha Esa. Nauzubillahiminzalik. Nah, akhirnya apa? Indonesia di ruang digital paling tidak dikenal menjadi masyarakat dengan budaya masyarakat yang marah, bukan yang ramah, dan budaya masyarakat yang berang, bukan yang tenang. Mau protes? Berat untuk protes. Kenapa? Jejak digital bangsa ini menunjukkan hal yang berbeda. Ini kenapa pemerintah kemudian menggariskan, sekali lagi, bahwa menjadi manusia digital yang paripurna nggak cukup keterampilan. Anda harus punya etika, Anda harus punya budaya, Anda juga harus punya keamanan digital minimal yang dasar. Itu target yang tadi yang ingin dicapai oleh pemerintah, dalam hal ini presiden perintahkan sampai akhir 2024 minimal 50 juta orang lah sudah paham nih ada 4 unsur ini. Yang saya bahas kali ini cuman baru unsur etikanya saja. Nah, kalau bicara komunikasi sebagai salah satu cara untuk melihat apakah seseorang itu punya etika, komunikasi itu ada 3, yaitu komunikasi persuasif, agresif, pasif. Dan 3-tiganya seperti biasa, pasti ada sisi negatif, pasti ada sisi positifnya. Nah, komunikasi agresif yang negatif ada tadi, perundungan, kekerasan seksual. Nah, ini perundungan nih. Gak laki, gak perempuan, sama aja. Ini hobi nih. Menyebarkan rumor, foto video mengundang rasa malu, pelecehan seksual, menghina ras, agama, etnik, aduh. Penghinaan isu orientasi seksual. Kalau zaman saya mungkin cuman mohon maaf, zaman kecil tuh kita saling menghina menggunakan nama tua, kan nama bapak biasanya kan. Nah, sekarang macam-macam nih. Bukan nama bapak lagi. Nah, atau yang begini-begini nih. Ini bukan kata saya. Ini risetnya Femina. Nih, lihat nih.
Ya. Mau bilang orang Indonesia punya etika, hati-hati. Jejak digital nih, lihat nih. Aduh. Tapi saya yakin yang di sini tidak ada yang menggunakan ini, ya. Ini contoh. Komunikasi yang agresif tapi negatif. Nah, jangan anggap remeh. Orang sering menganggap, biarin aja Mbak Devi urusannya dia. Toh semua orang ngomong jelek sekarang. Semua orang sekarang EYD. EYD itu apa? Ejaan yang dihancurkan, ya. Nah, ujungnya gara-gara saling ejek karena tersinggung, emosi gitu ya, marah. Nah, ujungnya apa? Maut, saling bunuh, saling tarung di dunia nyata. Dan ini bukan 1-2 kejadian, ini udah banyak. Ini hanya contohnya saja. Nah, masih nggak percaya nih Mbak Devi ini nyebelin banget kok memotret sekali buruknya bangsa. Mohon maaf, lagi-lagi lihat. Adik-adik kita yang berkebutuhan khusus pun tidak luput dari sasaran bullying. Aduh. Kalau tadi ada yang saling baku pukul, baku bunuh, kalau yang nggak kuat apa? Bunuh diri. Dan kita kan tahu, mau Anda sudah kaya raya sekalipun, sudah terkenal, sudah ternama, kalau yang namanya sakit hati, pedih, bunuh diri bisa menjadi jalan saat ini. Nah, komunikasi agresif negatif lainnya jelas pelecehan. Saya tidak akan ungkapkan lagi. Kita lanjut ke berikutnya, komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif itu bagus kalau Anda jualan online. Jualan online, terus lalu perusahaan Anda besar, Anda mempekerjakan banyak orang, alhamdulillah. Itu yang dibutuhkan bangsa. Tapi komunikasi persuasif ada yang negatif. Salah satunya tadi mungkin disinggung juga, penipuan online. Nah, ini nih, lihat nih. Ini kan komunikasi yang persuasif. Sepatu titik ori, langsung GR, ini sepatu pasti original, udah gitu menjanjikan harga murah. Tahu-tahu ketika kita sudah transfer, nggak dikirim sama Mimin. Begitu Mimin ditanya, Mimin memang luar biasa menyalahkan pemerintah. Bilangnya gini pasti, mohon maaf, sorry, barangnya ditahan sama bea cukai yang mana? Wong dia yang penipu. Ini nih, komunikasi persuasif tapi negatif karena digunakan untuk merugikan orang lain, bahkan memiskinkan warga. Kenapa istilah saya memiskinkan? Karena lihat ini data OJK. Dari periode 2011 sampai 2020 saja, uang rakyat, bukan uang negara. Uang rakyat yang hilang nih, yang uang yang tadi ditabung untuk naikin haji, uang yang ditabung untuk nyekolahin anak luar negeri dan sebagainya, hilang begitu saja akibat iming-iming komunikasi yang manis, yang persuasif untuk investasi lah, atau pinjaman online yang ilegal lah. Jumlahnya hampir lebih dari 100 triliun. Bayangin tuh kalau duit jadi rumah sakit, jadi sekolah, kalau dijadiin zakat. Ini gak punya etika. Nah, komunikasi persuasif negatif lainnya perdagangan orang. Aduh. Nah, ujungnya apa? Pakai komunikasi, membujuk korban. Jadi yang dijual itu sekarang bukan cuma handphone, bukan cuma laptop di ruang digital, di pasar, tapi juga orang manusia dijual. Ujungnya apa? Pakai apa? Pakai komunikasi, tapi komunikasi yang tidak punya etika. Nah tadi, eksploitasi, menjanjikan apa ini standar nih, jangan pekerjaan, gaji tinggi, apa segala macam dan sebagainya. Hati-hati. Nah, ada komunikasi yang pasif, tapi yang kemudian negatif. Nah, apa itu? Pertama adalah kecanduan. Dulu saya 2015 studi di rumah sakit jiwa dan panti-panti sosial. Nah dulu itu yang banyak menjadi penghuni rumah sakit jiwa misalnya adalah teman-teman yang mantan pengguna narkoba, karena mohon maaf otaknya sudah rusak. Tapi hari ini sejak pandemi terutama, anak-anak kita, adik-adik kita, yang karena orang-orang dewasa ini ingin banget nih adik-adik atau anak-anaknya komunikasinya pasif, gak perlu lari-larian keluar. Oke, alasan pandemi fine. Tapi yang lain-lain jauh sebelum pandemi juga gitu. Gimana caranya supaya anak, alasannya biar aman apa dan sebagainya. Kasih gadget. Yang terjadi apa? Kecanduan. Dan kecanduan dia mengancam orang tuanya bahwa dia akan bunuh diri lah, apa dan sebagainya. Intinya karena kecanduan. Kenapa? Gawai adalah pengasuh anak terbaik di dunia. Kasih gawai, anak yang tadi wah, langsung diem. Nggak lagi protes, nggak lagi nangis dan sebagainya. Yang salah siapa? Anak, bukan. Teganya kita menyalahkan anak. Anak nggak ada yang kecentilan, nggak ada yang kegenitan nyari tayangan porno. Yang salah siapa? Jelas komitmen untuk persyaratan untuk bisa punya media sosial apa? Usia minimal 13 tahun.
Tapi lihat di Indonesia, anak belum lahir pun dia sudah punya akun media sosial. Kali dipoto-foto oleh emaknya dalam perutnya, waduh, udah punya akun dan sebagainya. Lalu kalau anak kecanduan, yang disalahkan siapa? Gawainya, yang disalahkan pemerintah. Nah, tipe-tipe kecanduan, games, media sosial, belanja online, macam-macam, judi online, cyber sex dan sebagainya. Nah, judi online ini saya masih menyelesaikan studi tentang pinjol ilegal. Banyak di antara beberapa narasumber saya itu mengatakan ya karena dia memenuhi kebutuhan judi online-nya, akhirnya pinjam aja ke pinjol ilegal. Alhasilnya begini. Hati-hati dengan judi-judi online ya. Itu kalau saya selalu bilang bahayanya 4P, pencurian data, penyebaran virus, pornografi, pemalas yang jelas. Yang ketiga pornografi. Hati-hati. Mungkin orang bilang, Mbak Devi ini bawel sekali. Biarin aja dong Mbak, pornografi itu kan rekreasi. Tunggu dulu. Kalau kemudian korbannya adalah anak-anak usia 11 tahun dan faktanya 90% sudah terpapar, hati-hati. Karena studi-studi menunjukkan kalau Anda kecanduan narkoba misalnya, itu kan barang ya yang Anda teguk, Anda minum gitu ya. Untuk mendetoksnya, untuk kemudian rehabilitasinya kan Anda pisahkan tuh. Tapi pertanyaan saya sekarang, kalau image yang ada di kepala, bagaimana Anda memisahkannya? Makanya data-data ahli menunjukkan orang yang kecanduan pornografi dibandingkan yang kecanduan dengan narkoba dan kecelakaan berat sekalipun, jumlah otak yang rusak jauh lebih banyak yang pornografi. Jadi tolong hati-hati teman-teman. Dan anak-anak kita, adik-adik kita nggak bisa disalahin karena pornografi ini bisnis besar. Perlu kerjasama dari semua pihak. Kominfo tiap hari itu 27 jam, 8 hari dalam seminggu ada timnya. Tapi kalau tidak ada kerjasama dari masyarakat yang terus-menerus memberikan gawai kepada orang-orang yang belum semestinya, yaitu anak-anak, ya ini bahayanya, lost generation nanti. Belum lagi komunikasi pasif negatif, rekam jejak. Aduh, ini ada contoh. Kakak cantik ini jagoan ML Mobile Legend ya. Nah, Mobile Legend kemudian dipecat, di PHK cuman gara-gara banyak sekali hal-hal yang tidak indah yang bermunculan yang membuat klubnya malu. Nah, sayang kan, padahal anak ini potensial sebagai jagoan e-sport. Nah, ini kayak gini-gini nih. Dapat aja netizen kita. Mohon maaf, saya kadang-kadang sekali sering bilang, malaikat Rokib Atid ini terbantu sekali oleh netizen. Segala rupa aib dan sebagainya dicatat dengan baik. Ketemu aja nggak ngerti saya gimana ceritanya tuh. Luar biasa netizen kita. Aduh nih kata-kata kayak gini yang kita keluarkan di masa lalu. Yang kalau saya selalu bilang, ini yang salah bukan anak ini ketika dia masih kecil, orang tuanya. Berarti nggak mendampingi. Sehingga akhirnya ketika dewasa dia stres dong, punya rekam jejak yang kayak begini. Nah, kenapa? Karena semua orang sekarang dapat menjadi CCTV. Hati-hati ya. Nah, ini siapa yang bisa lihat? Nah, ini macam-macam lah. Saya sebagai salah satu penilai untuk beasiswa LPDP misalnya, ya jelas kita akan lihat rekam jejak. Kita nggak mau uang pajak negara yang dibayarkan oleh rakyat dengan jerih payahnya terus kita berikan pada orang-orang yang tidak punya etika. Oh no way, pasti no way. Jadi hati-hati dengan rekam jejak. Dan jangan pikir kalau punya aib di masa lalu terus karena mau daftar beasiswa, mau daftar pekerjaan, hilangin aja. Oh, kalau buat kami itu salah satu yang buat kami untuk pertama kali kami potong. Ya, karena artinya hari gini nggak punya sosial media, ada apa nih? Oh, punya banyak masalah di masa lalu. Cut, karena males kan capek kalau misalnya memotong orang sekian juta lamaran. Kita kan harus seleksi itu. Seleksi pertama yang kayak gitu-gitu salah satunya. Dengan punya apa enggak media sosial, nggak punya, hati-hati ada apa ini. Jadi nggak semudah itu ya menghapus jejak di masa lalu. Jadi baiknya pastikan nggak punya aib di ruang digital. Bermodalkan etika tentunya. Nah, penyebaran berita bohong saya akan panjang lebar, tapi saya cuma mau bilang Amerika Serikat sebagai ibu kandung dan bapak kandung dari teknologi digital aja pusing, pening. Nah, jadi nggak heran kalau di Indonesia kita juga puyeng, pusing, puning. Tapi alhamdulillah kita punya kerjasama yang bagus, pemerintah, ada civil society, ada Mavindo, ada ICT Watch, ada macam-macam. Itu keren bener gitu, media juga kerjasama. Itu nggak terjadi di negara lain. Yang kita kerjasama terus untuk memastikan agar arus informasi yang negatif ini bisa kita kendalikan. Nah, ini jelas clear membunuh, saya nggak akan membahas panjang lebar. Nah, pertanyaan sekarang, etika seperti apa yang harus kita terapkan? Sederhana kok, etika Pancasila aja, nggak repot. Negeri ini udah punya etika yang universal untuk seluruh warga negara kita. Tapi Pancasila yang seperti apa? Pancasila yang diamalkan, bukan yang hanya sekedar dihafalkan. Itu problemnya. Pengendalian diri. Kalau ingat sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa, apa iya kita berani celah-celah orang? Harusnya enggak ya. Yang kedua, pertanggungjawaban sosial, kesetaraan.
Kalau kita ingat sila kedua, bahwa nggak ada satupun manusia yang lain dengan manusia yang satu berbeda, nggak perlulah sirik-sirikan, nyebarin hoax, apa segala macam menggunakan hal-hal yang tidak berguna. Atau sila ketiga, Persatuan Indonesia, sila keempat tentang demokrasi, sila kelima gotong royong, pembangunan berkelanjutan, tapi bukan gotong royong caci maki gitu ya. Atau sila yang keenam gitu, atau hal keenam, yang ini juga diajarkan di sila-sila Pancasila, praktek korupsi. Korupsi itu bukan masalah ngambil uang. Di era digital korupsi itu apa? Aksi plagiarisme. Ngambil foto, ngambil video, ngambil tulisan. Sebutin dari mana? Kami yang sudah pernah sekolah, apalagi kalau Anda sekolah di luar, justru itu Anda wajib nyontek. Minimal tuh nyontek itu 1000 contekan. Menunjukkan apa? Anda rajin baca. Hanya tinggalnya satu, jangan lupa sebutin ngambil dari mana. Jadi jangan merasa bahwa kalau Anda mencontek Anda bodoh, Anda gak punya pemikiran. Tapi daripada Anda mencuri pemikiran orang, terus ketahuan belakangan, lebih ribet. Justru kalau Anda makin banyak mengutip orang, gak apa-apa. Itu tandanya Anda banyak pengetahuan. Justru di dunia akademik itu yang paling tinggi. Karena kami pasti akan lihat, ya tadi saya bilang, kalau Anda sekolah keluar, paling apa tuh sedikitnya tuh 1000 contekan. Berarti 1000 daftar pustaka tuh udah dikit banget. Jadi gak ada masalah. Hilangkan praktek korupsi. Korupsi sekali lagi bukan cuma uang, ya. Gak haram nyontek. Yang haram adalah gak nyebutin. Itu aja kok, sebutin aja. 7, pergaulan positif gitu ya. Jadi ya alhamdulillah sih Indonesia, alhamdulillah ada juga yang positifnya, sila kelima gotong royong. Nah, kita dinobatkan sebagai negara paling dermawan. Alhamdulillah akhirnya ada hal yang positif. Nah, jadi mari ambil madunya ruang digital, jauhi racunnya dua digital, agar kita semua menjadi manusia cakap digital, yang artinya bukan hanya tahu menggunakan hal-hal seperti filter-filter dan sebagainya, tapi juga terampil memanfaatkan hal-hal yang sehat dengan ditunjukkan lewat tingkah laku yang positif dan produktif. Nah, ini di salah satu modul yang soal etika, udah ada nih kayak gini-gini, saya nggak sengaja ngebahas. Baca sendiri, insya Allah hidup selamat, ini hanya sekedar contoh-contoh saja. Negara sudah siapkan nih dasarnya, dan itu modulnya silahkan dikembangkan oleh teman-teman semua, karena ini semua dasar aja. Yang mana mau orang yang pendidikannya tinggi, pendidikannya belum tinggi, mau kaya, mau belum kaya, semua harus baca ini. Karena bicara etika, budaya, keamanan, dan keterampilan, nggak semua orang paham. Karena kita semua mendadak digital. Nah, jadi mari jadikan ruang digital sebagai mata air kebahagiaan dan kesejahteraan, bukan menjadi air mata kehancuran dan kerusakan. Kalau tadi saya membuka dengan pantun, izinkan saya menutup dengan pantun. Rindu jalan ke Australia, tunggu menang arisan. Terima kasih perempuan Indonesia yang setia tebarkan kebaikan. Cakep. Terima kasih Ibu Devi untuk pemaparannya yang luar biasa. Tadi menyambung tadi apa yang dipaparkan oleh Kalintang ya. Kalau Kalintang tadi informasi soal bagaimana sih bahaya di internet, kita sebagai pengguna internet gitu, dan ada ternyata platform-platform itu perlu kita lihat dan perlu kita pelajari secara bijak. Tapi Bu Devi juga tapi ada data-data dari Bu Devi juga memperkuat bahwa ya ternyata juga masyarakat Indonesia menggunakan digital itu yang tadi tidak sopan tadi ya. Ada data-data yang mengatakan bahwa banyak orang-orang Indonesia melihat atau bahkan menjadi pembuli juga, dan juga mencaci maki satu sama lain tanpa berlandaskan alasan yang kuat. Nah, tapi kita mau dengar juga gimana sih penggunaan media digital ini oleh generasi muda yang memang aktif dan saat ini memang aktif menggunakan media digital di samping di era pandemi ini ya. Jadi semua komunikasi mereka menggunakan media digital. Tidak bisa sekarang tuh nggak bisa tuh kita ngumpul-ngumpul ketemu sama teman-teman tapi langsung dengan via Zoom. Sekolah juga sekarang via platform online, terus juga bahkan belanja dan juga mengutarakan perasaan mereka juga ada di platform online gitu. Nah, aku mau mengundang Dian Puspita sebagai salah satu alumni pelatihan digital kampanye dari YKP untuk sharing-sharing bagaimana sih Dian menggunakan media digital perkembangannya sebelum mendapatkan pelatihan dari YKP, kemudian setelah mengetahui ternyata digital literasi itu penting, dan juga ada baik dan buruknya seperti tadi yang udah dipaparkan kedua narasumber sebelumnya. Halo Dian. Halo Kak Ayun. Ya, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Dian, ini di mana? Di rumah. Kotanya maksudnya. Oh, maaf. Di Ponorogo. Oh, di Ponorogo. Iya, jadi ini Dian akan sharing soal
bagaimana sih penggunaan media digital mewakili teman-teman muda mungkin ya, teman-teman muda di kurang lebih begitu ya di Ponorogo. Silahkan Dian boleh sharing-sharing gimana sih selama ini Dian menggunakan media digitalnya, kemudian kenapa mengkampanyekan atau kenapa membuat suatu konten itu sekarang lebih tertarik di media digital yang dirasa efektif untuk menyampaikan informasi kepada teman-teman yang lain gitu. Oke, terima kasih atas waktunya. Baik, sebelumnya tadi namaku Dian dari Ponorogo. Terus tentang kampanye digital yang sebelumnya dulu sebelum adanya kampanye digital itu perubahannya memang drastis banget bagi aku. Terus juga dari teman-temanku. Jadi sebenarnya setelah kampanye digital itu saya coba tanya-tanya ke teman-teman saya. Jadi kita punya target, teman-temanku, apa sih dampak yang kalian rasain? Kalian lihat nggak sih postingan aku tentang konten-konten yang aku buat terkait dengan kampanye digital itu, tahu nggak apa maksudnya, manfaatnya apa, dan lain-lain. Terus juga mereka bilang, wah Dian, ternyata di media sosial itu banyak ya konten kayak kamu gitu, konten-kontennya kayak kamu gitu, tapi kok nggak muncul ya di beranda aku, di media sosial aku gitu kan. Terus katanya dengan lihat konten-konten dari aku tadi, teman-temanku pada tahu, oh ternyata ada yang lain, mereka pada cari-cari yang lain, bahkan juga ada yang coba bikin-bikin gitu, kayak animasi-animasi terkait dengan informasi-informasi seperti itu. Hal itu tuh buat kita seneng, kita yang mengkampanyekan itu merasa berhasil. Wow, ternyata dampaknya emang luar biasa ya dengan media digital ini. Ternyata kenapa sih kok kampanye digital ini efektif bagi kita, para kaum remaja, para kaum anak muda, itu karena remaja seperti kita ini setiap hari, setiap jam, setiap waktu, setiap detik itu pegang handphone. Kalau kita nggak pegang handphone, sekolah online atau kabar-kabar yang terbaru dan lain-lain, kita bakal ketinggalan gitu kan. Maka dari itu, kampanye digital ini dapat menjadikan salah satu jembatan komunikasi kita antara teman sebaya. Jadi kita kalau bicara dengan teman sebaya kita itu lebih enak. Beda dengan kita bicara dengan orang yang mungkin maaf lebih dewasa, kita agak canggung dan lain-lain. Namun ketika kita bercerita ataupun kita berbagi pendapat dengan teman sebaya kita lebih merasa nyaman, enjoy cerita-cerita, aku punya masalah gini gitu. Kita lebih yakin ketika teman kita yang memberikan solusi. Sebenarnya untuk memberikan solusi, kita bicara dengan orang tua itu mungkin atau orang yang dewasa itu mungkin solusinya akan lebih tepat. Namun kembali lagi ke kita para remaja memang lebih nyaman bicara dengan teman sebaya kita, teman seumuran kita, seperti itu. Terus yang selanjutnya, kenapa efektif? Kita lebih senang dengan sesuatu hal yang kreatif, inovatif seperti itu, yang menarik bagi kita, seperti halnya gambar-gambar, video kreatif seperti itu. Jika hanya kami para remaja, jika hanya tentang pemaparan brosur-brosur dan lain-lain, mungkin hanya sedikit ya yang membaca. Namun ketika kita mendapatkan gambar-gambar yang mungkin animasi-animasi seperti itu, kita jadi kayak, wah apa nih gitu. Nah itu tadi. Terus kampanye digital ini dibikin oleh remaja dan juga untuk remaja. Itu tadi, enaknya ngomong sama yang seumuran. Itu sangat efektif bagi adanya kampanye digital ini untuk remaja. Terus untuk remaja, kita punya keresahan. Sempat kayak mikir, ternyata media sosial itu kok bikin saya insecure ya. Kok saya banyak kurangnya ya. Kok saya gini, dan lain-lain. Kayak kita resah sebenarnya menggunakan internet itu dibaliknya kita resah. Kok
saya merasa kurang dari teman-temanku yang lain. Kok saya kurang seperti ini, dan lain-lain. Dengan itu tuh kita bingung wadah apa untuk kita menyuarakan keresahan kita, untuk kita menyuarakan suara-suara kita. Bahkan ketika saya ada masalah, saya anaknya suka nulis di kertas. Namun menurut saya kalau nulis di kertas itu tuh sobek, hilang. Tapi saya suka, akhirnya sekarang saya pindah ke media sosial gitu, mungkin gambar-gambar atau lain-lain yang menggambarkan situasi hati saya, mungkin kayak bikin Instastory dan lain-lain. Tapi hal itu mungkin ya dirasa teman-teman yang lihat teman sebaya kita, wah kok alay gitu kan. Tapi dengan adanya kampanye digital ini, saya lebih tahu gimana sih caranya membagikan informasi, berita yang penting untuk teman sebaya kita, juga dapat sesuai dengan target dan tujuan kita. Jadi kita memberikan sesuai dengan apa yang dibutuhkan para remaja. Oke. Terus sebenarnya kemarin sebelum adanya kampanye digital ini, saya pernah mengikuti pelatihan kampanye digital sebelumnya juga dari YKP. Namun ada beberapa hal yang saya riset dari kampanye yang sebelumnya. Ini sebenarnya kan kemarin ada beberapa daerah dari Ponorogo, Jogja sama Klaten yang mengikuti kampanye sebelum kampanye digital. Nah, ini kita buat satu akun. Kita pilih platform Instagram karena menurut kita itu bisa menjangkau anak muda. Kita bikin akun di Instagram terkait dengan isu-isu kekerasan, juga terkait dengan perkawinan anak dan lain-lain. Nah, kita merasa hal ini kurang berdampak dan kurang sesuai tujuan yang kita harapkan. Kemarin sempat juga ngerasa down. Waduh, kampanye susah yo gitu. Tapi ternyata dengan adanya kegagalan, kayaknya kurang pas. Saya mencoba untuk cari tahu kenapa kok kampanye ini nggak sesuai dengan harapan saya. Terus saya cari, ternyata ada beberapa hal yang baru saya temui dan ini menjadi pembelajaran saya ke depannya dalam menjalankan kampanye digital. Nah, itu tadi salah satunya mulai dari target. Kita kurang menargetkan siapa sih target kita sebenarnya. Jadi asal posting aja, kurang targetnya siapa aja emangnya gitu. Terus selain itu kita juga kurang dalam promosi. Promosi ternyata di Instagram itu bisa loh promosi supaya bisa target kita bisa terjangkau. Kalau kita nggak promosi, nggak kasih Instastory, nggak kasih story-story ke media sosial yang lain, itu nanti target kita nggak bisa nemuin postingan kita, nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan, seperti itu. Terus ada juga pentingnya konsep-konsep dalam posting konten di Instagram atau posting konten di media yang lainnya, seperti captionnya, terus isi kontennya, feed-nya, terus animasinya, gambar-gambarnya, isinya. Yang penting itu isinya dalam informasinya itu. Oke, Dian, terima kasih untuk penjelasannya tadi. Berarti banyak ya strategi-strategi dan mengapa sih Dian dan teman-teman menggunakan media sosial untuk saling bertukar informasi. Salah satu tadi membuat satu Instagram yang bareng ya, di media sosial bareng di Instagram untuk mengkampanyekan hal-hal yang bermanfaat bagi remaja dan atau teman seusia Dian. Kalau boleh tahu kontennya apa sih Dian, isinya tentang apa gitu? Ya, isinya itu tentang pencegahan kekerasan dan perkawinan anak. Terus kemarin kan dibagi menjadi beberapa kelompok. Dari kelompok aku sendiri, ambilnya itu KTD dan perkawinan anak. Itu tadi kita
caranya dalam berkampanye itu ada bertahap. Ini perlu dikasih tahu nggak? Boleh secara singkat? Oke. Jadi yang pertama itu kita menentukan platform yang kita gunakan itu apa, yang sesuai dengan remaja. Sekarang itu remaja sering pakai apa. Nah, kita memilih media Instagram karena menurut kita remaja itu sangat sering sekali menggunakan Instagram, entah itu memposting, mencari-cari konten yang lain, hiburan dan lain-lain. Terus setelah itu kita riset berdasarkan cerita teman dekat. Jadi kita mengambil cerita-cerita dari anggota kita kumpulkan jadi satu. Ceritanya apa aja terkait isu-isu, terkait kasus-kasus seperti itu. Kita jadikan satu. Nah, setelah itu kita masuk ke penting dan genting. Kita memilih, kita mengklarifikasikan kasus-kasus yang dari cerita teman dekat tadi ke penting dan genting. Nah, aku ingat banget pelajaran yang di penting dan genting ini. Kemarin aku dapat ternyata sesuatu kasus ataupun isu itu tuh penting, tapi semua yang penting itu belum tentu genting. Tapi yang genting itu pasti penting itu tadi. Itu baru aku dapatkan di kampanye digital. Aku rasa dulu sebelum ikut kampanye, aku rasa semua kasus-kasus ini penting deh. Kayaknya semuanya harus ditanganin. Tapi kan nggak, kalau semuanya ditanganin nanti ya nggak bisa. Harusnya kita kan mana nih kasus yang harus segera diselesaikan, mana yang gawat, mana yang genting itu tadi. Nah, setelah kita mencari tahu kasus mana yang genting, setelah itu kita cari data, kita validasi. Tidak hanya satu data. Sebelumnya, sebelum ikut kampanye digital, saya itu sering dapat berita-berita di kalangan kami remaja. Berita-berita itu menyebarnya sangat cepat. Nggak tahu itu tadi benar apa salah, nggak tahu itu tadi memang bermanfaat atau tidak. Yang penting penyebarannya itu cepat ke teman-temannya buat gibah dan lain-lain. Itu tadi. Jadi setelah validasi itu tadi, kita memilih data mana nih yang relevan sama isu yang kita ambil, isu yang genting tadi. Setelah itu kita menentukan target siapa tadi yang kita targetkan untuk melihat konten kita. Setelah itu kita atur strateginya, kita bareng-bareng, nggak hanya satu akun Instagram. Dengan demikian target kita dapat terjangkau. Jadi semua anggota memposting konten-konten yang sudah kita siapkan berdasarkan isu tadi. Oke, terima kasih Dian untuk informasinya. Jadi ini ya, teman-teman Dian dan teman-teman langsung mempraktikkan apa yang diberikan pelatihan dari YKP terkait kampanye digital, dari mulai melihat isu mana sih atau informasi seperti apa sih yang perlu disebarluaskan, kemudian bagaimana strateginya, kemudian kontennya mau seperti apa yang relevan dengan kelompok usia teman-teman Dian gitu, sampai akhirnya diposting beramai-ramai secara masif agar informasi tersebut bisa dikonsumsi oleh banyak orang. Nah, aku jadi penasaran ini, mungkin aku bergeser sebentar ke Kak Lintang. Ada beberapa pertanyaan juga di kolom komentar, cuman aku mau menanyakan juga dengan Kak Lintang. Tadi Kak Lintang udah menjelaskan soal bagaimana sih kita harus melihat atau membatasi diri karena ada kepribadian atau kepribadian unik yang akan diambil oleh internet itu gitu. Jadi tapi pertanyaannya adalah bagaimana jika hal-hal yang tidak diinginkan itu sudah terjadi, sudah diambil dan itu berdampak negatif pada kita. Itu kita harus seperti apa, Kak Lintang? Kak Lintang masih bersama kita kan ya? Iya. Halo Ayun. Ya. Terima kasih tadi pembicara sebelumnya gitu ya. Semoga nanti jadi ngelengkapin tadi, kayaknya walaupun agak jauh, tapi sebenarnya kalau dilihat secara umum tuh jadi lebih ini ya, saling mengisi gitu ya. Kalau dari Korpokot sendiri sebenarnya kita melihat bahwa kadang kan ada
apa ya, semacam penyuluhan karena takut-takuti gitu ya, kayak hati-hati berinternet karena ini segala macam. Tapi kalau kita melihatnya bahwa pilihan itu ada di kita, kendalinya ada di kita, jadi kita memberitahu ini loh ada alternatifnya, tetapi kendalinya tetap di teman-teman pengguna. Jadi, nah tapi kadang ya memang akhirnya sekarang udah kepalang tanggung, semuanya udah semuanya sudah terjadi gitu lah istilahnya, banyak bocoran dan sebagainya. Nah tapi sebenarnya itu bisa dilihat case per case, tapi kalau teman-teman tahu sebenarnya ada beberapa sosial media atau platform yang akhirnya mereka memberikan salah satu layanan, misalnya kita bisa mendownload semua data-data kita yang diproses oleh mereka. Misalnya kayak yang aku tahu di Facebook itu setelah Cambridge Analytica, mereka itu memberikan akses kepada penggunanya untuk mendownload kan semua foto, status, dan segala macam komen-komen yang kita pernah taruh di Facebook. Nah, sebenarnya kalau pakai dari rezim pelindungan data pribadi, itu salah satu hak sebenarnya, salah satu hak kita sebagai subjek data bahwa kita boleh mendownload atau mengakses, itu namanya bagian dari hak akses dan hak atas informasi, bagaimana datanya diproses gitu. Nah, itu kita bisa memaksimalkan hak-hak yang ada. Sayangnya layanan-layanan tersebut itu belum diwajibkan di Indonesia karena kita belum ada regulasinya yang mewajibkan para pemroses data itu untuk memberikan layanan itu. Tapi sebenarnya kita tuh punya beberapa hak pengguna. Nah, salah satunya misalnya ada yang sifatnya secara organisasional memang harus dibereskan secara organisasional. Salah satunya misalnya bagaimana pihak-pihak yang melakukan pengumpulan data itu mereka juga punya tanggung jawab untuk menjaga, untuk membuat sistem atau manajemen atau tata kelola data yang lebih berperspektif pelindungan gitu ya. Nah, itu mungkin ada pembahasannya sendiri. Tapi kalau di kita sebagai user, dan situasi hari ini kan membebankan semuanya ada di user, tanggung jawabnya ada di kita. Oh, kita harus hati-hati, kita harus jadi narasinya tuh kita ditakut-takuti gitu kalau aku melihatnya ya. Padahal sebenarnya kalau secara umum itu penting untuk memastikan bahwa ruang aman itu juga tanggung jawab teknologi gitu, teknologi yang mereka harus mengedukasi penggunanya. Misalnya teknologi itu kan sebenarnya membuat kita ketergantungan ya, bisa mengubah hidup kita gitu, kebiasaan-kebiasaan kita gitu misalnya yang aku lihat itu kalau misalnya kasus di soal ini aja jadi lupa, disinformasi itu ada beberapa perkembangan, misalnya mereka men-challenge algoritma teknologinya nih, jadi tanggung jawabnya, jadi tanggung jawab ada di teknologi. Mereka mencoba mengkritisi bagaimana algoritmanya itu bekerja, kenapa bisa orang-orang ini dapat pesan A tapi orang-orang B enggak. Nah, itu kan ada algoritmanya yang bekerja, dan pengkritisannya itu adalah kelompoknya itu men-challenge sebenarnya algoritma kalian gimana sih, cukup adil atau enggak, apakah orang punya pengetahuan kenapa dia dapat berita ini, kenapa dia nggak dapat berita ini, dan sebagainya. Nah, kalau pertanyaannya gimana kalau sekarang udah terlanjur gitu ya, kita bisa lihat case per case. Kalau misalnya kasusnya kebocoran data, teman-teman tadi bisa melihat ke periksa data itu, emailnya dicek, nanti di situ tuh sebenarnya dia punya database beberapa situs yang pernah mengalami kebocoran data, terus kemudian dari kebocoran data itu misalnya teman-teman emailnya ternyata kena, artinya ini udah disebarluaskan nih dan bisa berpotensi digunakan oleh pihak lain, karena dia kalau ada kebocoran data kan artinya pihak-pihak yang nggak semestinya punya akses, mereka punya akses terhadap informasi itu gitu. Nah, kalau misalnya kasusnya kebocoran data, kalau teman-teman bisa cek emailnya apa, coba mungkin diperiksa data itu, tulis emailnya, oh ternyata pernah didaftar ke situs e-commerce yang pernah kebocoran. Terus teman-teman bisa ngecek gitu ya, bisa dilihat passwordnya apakah sama, password yang sama digunakan nggak ke platform lain. Nah, ini misalnya kenapa teman-teman yang bergerak di keamanan digital tuh selalu quote-unquote galak ya. Kita nggak bisa
satu password untuk semua karena ada itu gitu. Dan aku tahu itu susah gitu ya karena kita terbiasa tidak dibiasakan oleh teknologi hari ini untuk menciptakan password yang berbeda, makanya ada teknologi lagi diciptakan oleh teknologi lagi, itu password manager yang aman. Yang tadi aku rekomendasikan misalnya KeePass. KeePass itu tapi kan suka banyak pertanyaan, Kak, tapi kan nanti kalau satu itu jebol bisa membuka yang lain. Nah, tapi sampai hari ini itu tidak ada bedanya dengan teman-teman pakai password satu ke yang lain gitu. Tapi yang perlu diketahui kenapa KeePass ini cukup aman quote and quote karena dia open source. Kenapa open source itu penting? Karena dia code-nya itu ditaruh ke publik. Ya adalah komunitas ini ya, IT gitu. Nah, ketika itu bisa diakses publik code-nya, bukan berarti itu gampang dicuri gitu, tapi sehingga orang-orang lain secara umum bisa selalu ngetes ini aman atau enggak. Nanti ketika orang lain, pihak lain bisa memberikan kayak ini kayaknya sistemnya ada kerentanan deh, dia akan berusaha memperbaiki. Jadi tanggung jawabnya tuh rame-rame gitu, publik, bukan cuma dikuasai oleh satu atau dua perusahaan gitu ya, tidak transparan cara-caranya. Makanya secara sistem sebenarnya dia punya mengkritisi sendirilah praktik-praktik yang ada sekarang. Tapi mungkin dari awal kalau kasusnya kebocoran data udah kepalang tanggung, ya mungkin yang salah satu yang bisa kita lihat itu, jadi teman-teman bisa lihat dampaknya, resikonya, kira-kira apa nih, oh ternyata email ini terlink dengan perbankan. Jadi pertama tuh kita perlu manajemen informasi juga ya, manajemen informasi, terus kemudian profil-profilnya, misalnya kalau sekarang tadi teman-teman yang literasi campaign itu bisa memisahkan antara email kerjaan dengan email lain-lain gitu. Jadi itu ada istilahnya manajemen identitas supaya ketika bocor satu tidak membawa resiko ke yang lain. Atau paling gampang sebenarnya ya selain email dan juga password gitu ya, dan juga manajemen identitas digital, ya kita mulai membiasakan diri menggunakan tools-tools yang membawa aman kita. Nah, memang kesannya jadi kayak ribet, ekstra work gitu, ekstra kerjaan ekstra, tapi ya itulah kenapa makanya penting untuk kita mengadvokasikan supaya teknologi-teknologi yang kita gunakan hari ini itu juga secara otomatis mereka sudah mendesain teknologinya untuk lebih aman. Jadi bukan bebannya itu bukan lagi di pengguna, tapi justru di penyedia layanan teknologi-teknologi. Aku nggak tahu itu menjawab, semoga menjawab. Oke, terima kasih Kak Lintang untuk jawabannya. Tadi aku menyambung dikit soal tadi manajemen identitas ya. Kebetulan ini ada pertanyaan nih dari di kolom komentar dari peserta dari Risma. Dia bilang dia melihat nih foto Kak Lintang kan nggak pakai foto asli nih, pakai animasi gitu, kartun. Apakah itu salah satu bentuk untuk keamanan digital atau manajemen identitas tadi? Dan kapan sih waktu yang tepat kita bisa menggunakan foto kartun atau foto kita sendiri gitu? Itu gimana Kak? Iya, itu salah satu cara juga ya gitu. Sebenarnya itu balik lagi gimana kita menilai resikonya tiap acara. Ada beberapa saya akan pakai foto saya sendiri, ada beberapa enggak gitu. Tapi kalau aku bisa share pengalaman pribadi, misalnya aku nggak apa-apa ya sebut merek gitu ya. Misalnya di profil WhatsApp itu kan sekarang banyak banget tuh kasus yang dari awal disebutin soal impersonasi foto kita gitu. Kebetulan keluarga dekatku juga pernah ada yang kena gitu, fotonya dipakai. Nah itu kita bisa misalnya mengatur settingan di WA kita gitu supaya fotonya nggak bisa diakses atau dilihat orang lain kalau kita nggak jadiin mereka kontak di dalam kontak, supaya dia nggak tahu beneran foto kita atau enggak gitu. Maksudnya supaya mereka nggak tahu foto kita hari yang real di profil kita seperti apa, supaya nggak disarukan gitu, nggak duplikat. Terus kemudian ya kalau aku pribadi sih sebenarnya lebih berhati-hatinya ke profil gitu ya, jadi bisa memanajemen foto-foto yang memang untuk teman-teman terdekat atau untuk kerjaan kayak gitu. Jadi
bisa diatur situ. Kalau ya sebenarnya ini adalah apa ya, kemewahan juga yang aku punya, ya, privilege karena aku punya pengetahuan ini, dan sebisa mungkin gitu aku selalu memberitahukan ke orang terdekat, terutama aku pribadi ke keluarga gitu yang keluarga notabene kayak om tante itu sampai pernah bikinin kayak semacam workshop tapi buat om tante untuk bikin. Nah ini kayak mungkin yang paling susah sebenarnya menurutku bukan selain anak-anak ya, anak-anak mungkin lebih native pakai apa, mereka lebih paham teknologi gitu. Ponakan-ponakan pasti lebih gampang, cuma teknologi hari ini tidak sepenuhnya aman buat mereka gitu. Yang aku tahu tadi kita bahas soal anak gitu ya, menurutku jawabannya hari ini bukan menghentikan akses internet kepada anak-anak, tapi gimana sih kita mendorong supaya teknologi itu lebih aman untuk anak-anak gitu. Misalnya aku tahu di beberapa game mereka menyarankan untuk tidak menyuruh pengguna anak-anaknya, karena mereka tahu ya pasarnya itu anak di bawah umur, tidak menyarankan anak-anak untuk menggunakan nama asli. Jadi itu diulang-ulang terus di peraturan gitu. Jangan menggunakan nama asli. Terus secara teknologi mereka mensensor kata-kata yang cursing words, kata-kata kasar, dan mereka menyarankan untuk tidak mengirimkan nama telepon. Jadi komunikasinya hanya lewat platform, tidak lewat. Nah itu ada inisiatif dari teknologi. Sayangnya mungkin di Indonesia belum ada kewajiban untuk itu ya, peraturannya juga belum ada, tapi kebijakan jadi kayak anak-anak nggak boleh pakai internet. Nah itu menurutku cara yang cukup berguna juga, karena sebenarnya kita bisa mencari cara lain, karena ya mau kedepannya internet itu ya untuk perkembangan anak, apalagi tadi pandemi gitu. Jadi mungkin pertanggungjawabannya lebih diarahkan ke si penyedia platform itu, terutama misalnya dalam bahasa Indonesia. Nah terus ya teman-teman bisa kalau sebenarnya ada banyak postingan di Purple Code, atau teman-teman bisa cek soal keamanan digital, itu banyak sekali cara-caranya, dan misalnya memahami tadi soal bagaimana internet bekerja atau alternatif lain, itu teman-teman bisa baca, jadi supaya nggak cuma karena ditakut-takuti, tapi teman-teman paham sendiri sehingga keputusannya ada di teman-teman setelah menyadari bahwa teknologinya begini, tapi ada alternatif begini, sehingga kendalinya ada di teman-teman. Sambil misalnya kita bisa melihat ya, melihat perkembangan kebijakannya, karena kan kebijakan memang lama ya, proses politik panjang caranya, tetapi kita bisa misalnya secara kritis juga melihat atau berkontribusi untuk melihat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan mungkin itu dulu jawabannya. Tapi kalau misalnya mau ada tools-toolsnya bisa lihat, nanti aku bisa share beberapa alternatif cara untuk lebih internet. Oke, makasih Kak Lintang untuk jawabannya yang sangat lengkap tadi ya, dan juga tadi juga Purple Code Collective juga aktif membagikan informasi-informasi tentang keamanan digital, bagaimana menggunakan internet gitu bagi pengguna, dan aku setuju sih bahwa pengguna internet itu juga tidak hanya bertanggung pada dirinya, tapi juga penyedia internet juga bertanggung jawab untuk memberikan keamanan kepada penggunanya gitu. Nah itu tuh dan itu aku akan bergeser ke Ibu Devi, itu karena pertanyaan-pertanyaannya juga relevan ya, relate gitu sama tadi pembahasan Kak Lintang, dan juga ini kayaknya pantas untuk dijawab sama Ibu Devi tentang ini sedikit banyak tentang bagaimana sih memperkenalkan internet kepada anak dan remaja, kemudian juga ya itu tadi bagaimana sikap kita sebagai orang tua menyikapi anak usia remaja yang salah menggunakan gadget untuk media sosial seperti Twitter, dan ada iklan juga tentang pornografi, judi online dan lain-lain, sedangkan gadget itu juga digunakan sebagai hal yang positif bagi remaja. Nah dari pertanyaan-pertanyaan ini juga mungkin bisa dibalas atau dijawab oleh Ibu Devi. Sehubungan itu juga aku juga mau menyambung dari pemaparan Kak Lintang tadi, jawaban Kak Lintang bahwa
bagaimana sih upaya pemerintah untuk memberikan literasi digital yang tadi ada modul yang ada 4 cakap itu, bagaimana upaya pemerintah untuk menginformasikan itu kepada masyarakat, karena masyarakat Indonesia kan luas ya, ada 34 provinsi, dan juga hari ini kita tahu bahwa banyak masyarakat yang ternyata memang sulit akses untuk menjangkau internet, tapi mereka mencoba untuk menggunakan itu, tapi sulit mendapatkan informasi yang penting untuk didapatkan oleh pengguna internet. Seperti kalian bilang bahwa literasi digital itu perjalanan panjang, tapi juga ada kebijakan-kebijakan yang menganulir atau di atas dari literasi digital itu yang sampai saat ini juga diproses terus-menerus oleh pemerintah. Boleh Ibu Devi mungkin memberikan penjelasannya, Bu? Ayun, kayaknya Bu Devi mau ganti device dulu sebentar. Oh gitu, oke. Ya. Oke, kalau gitu. Ini Kalintang masih bisa bersama kami kah? Ya mungkin 5 menit, 10 menit masih bisa. Oh, oke. Iya, jadi ini ada pertanyaan nih, Kalintang, jika ada kebocoran data dan itu di luar kendali kita bisa mencari bantuan kemana ya Kak? Apa bisa kita meminta perlindungan kepada pemerintah? Ya, aku tadi hampir mau ngechat juga kalau tadi Bu Dev menjawab, tapi gini, yang situasi yang perlu dipahami soal kebocoran data, kadang hari ini kan kalau ada di media, oh itu karena oknum tertentu dia punya akses terus dia jual keluar, tapi kita perlu melihat itu secara organisasi secara sistemnya gitu, bahwa memang sampai hari ini pihak-pihak yang melakukan pemrosesan data, itu ketika orang dia minta data kita ya. Jadi ini sekarang kalau kita perbandingkan gitu, kita kasih daftar KTP terus kasih fotokopi, itu tuh belum ada kewajibannya mereka harus menjaga data pribadi. Jadi ini mungkin webinar yang lagi ya soal pelindungan data pribadi, karena itu teknis banget. Tapi misalnya sampai hari ini tuh belum ada regulasi yang secara umum untuk memberikan kewajiban para pemroses data itu yang tadi mengumpulkan data kita untuk bagaimana sih tata kelola data yang tata kelola data pribadi yang melindungi. Jadi seolah-olah ketika mereka melakukan pemrosesan, kita serahin datanya, itu jadi seolah-olah milik mereka, terus mereka boleh ngapain aja. Kayak tadi yang waktu di presentasi aku bilang si website ini akhirnya data pengunjungnya dijual ke pihak ketiga. Terus banyak banget kan yang kayak gitu, kayak KTP itu awalnya cuma buat buat validasi pihak lain, dikasih ke pihak lain. Itu misalnya perbankan, kadang kita daftar tapi ternyata data-data kita digunakan untuk tawarin dan lain-lain. Nah, dalam prinsip pelindungan data pribadi itu sebenarnya sudah menyalahi, karena dari awal harusnya mereka sesuai dengan tujuan awal mereka minta data kita, dan kita menyerahkan kan awalnya untuk A bukan untuk B. Nah, jadi kebocoran data itu kadang karena nggak ada kewajiban secara organisasi, secara strukturnya mereka nggak punya kewajiban untuk melindungi tadi gitu. Nah, sehingga tapi jadinya sekarang disalahin oknum tertentu ABC karena dia segala macam, padahal karena nggak ada nih yang mewajibkan supaya nggak boleh diserahin ke pihak lain, atau misalnya datanya udah nggak digunain lagi, terus mereka harus jadi ada retensi datanya sampai selama apa mereka digunakan. Nah, kalau hari ini sayangnya untuk kebocoran data dan segala macam itu belum ada yang kayak lembaga khusus yang menangani kasus kebocoran data. Tapi banyak kok sekarang akhirnya kayak NGO yang aku tahu, salah satunya misalnya LBH Jakarta, mereka membuka posko pelindungan bagi korban-korban tapi khusus untuk pinjol. Terus ada lagi teman-teman kalau posko sendiri sebenarnya bekerja samanya sama task force KBGO kekerasan berbasis gender online. Jadi kita menerima aduan kalau teman-teman maupun pendamping dia tahu ada rekannya yang mengalami kekerasan berbasis gender online. Ada juga kayaknya SafeNet, itu dia kalau ada
serangan-serangan digital, dia membuka posko aduan gitu, dan itu untuk umum ya. Kira-kira, tapi kalau secara kelembagaan belum ada, tapi aku tahu sekarang yang undang-undang yang dibahas di DPR tentang pelindungan data pribadi, itu salah satu diskusinya adalah tentang ada badan independen untuk kasus untuk kasus kebocoran data. Jadi artinya tentang pelindungan data tuh ada badan independen sendiri. Itu sebenarnya sama kayak di beberapa di Eropa juga, mereka ada badan independen untuk kasus-kasus untuk pelindungan data. Semoga menjawab, jadi mungkin bisa nanti lihat update-update-nya di DPR atau apa lembaga-lembaga yang terkait. Oke, terima kasih Lintang untuk informasinya dan juga jawabannya. Semoga teman-teman ini ya semakin kritis ya. Artinya kita harus semakin kritis juga, semakin bisa tidak menerima aja. Misalnya kalau ditanya sama orang, Bang, ini boleh kayak gini enggak, orang seperti ini, tapi ditanya lagi langsung ini untuk apa dan perjanjiannya seperti apa, seperti itu ya, agar kita terhindar itu tadi dari dampak-dampak negatif yang merugikan identitas kita dan menguntungkan orang lain. Oke. Mungkin aku, karena kita Bu Devi masih dalam perjalanan menuju Zoom kami, aku mau tanya-tanya juga ke Pak sama ini nih, sama Dian. Dian, masih bersama kita kah? Halo Dian. Oke, Dian tadi kan udah mendengar ya informasi-informasi dari Lintang, dari Kalintang soal ternyata ya pengguna, kita sebagai pengguna, apalagi orang muda ya, sebagai pengguna, ya Lintang, terima kasih, maaf ya Dian. Terima kasih Lintang sudah bergabung bersama kita, tadi telat setengah jam, seharusnya jam 3. Terima kasih banyak ya. Makasih banyak. Nanti aku drop emailku kalau misalnya ada pertanyaan dan apa bisa ke email. Siap, oke. Terima kasih Lintang. Terima kasih Ayun dan ya, sehat-sehat selalu. dan semuanya. Ya. Oke, kembali ke Dian. Itu tadi kita udah mendengarkan pemaparan dari penjelasan dari Kalintang ya soal penggunaan media digital. Ternyata ya kalau kita punya strategi, kita punya konten yang kreatif, tapi bagaimana sih teman-teman Dian dan teman-teman memprediksi atau memitigasi, lebih tepatnya ya, memitigasi jika ada dampak-dampak negatif yang mungkin menyerang admin atau konten-konten yang Dian dan teman-teman keluarkan. Karena menurut aku kayak kekerasan seksual, ya kita lihat ya, kekerasan seksual, terus KTD tadi ya, kehamilan tidak direncanakan, itu kan banyak ya orang yang against atau orang yang tidak mendukung itu, terutama tentang kekerasan atau pelecehan seksual. Nah, apakah Dian dan teman-teman ada upaya memitigasinya, gimana kalau tiba-tiba kita diserang atau begitu, gimana? Atau adakah strategi yang sudah bikin gitu sama teman-teman? Oke, terima kasih. Jadi ini pengalamanku yang kemarin, sebenarnya kalau untuk kelompokku itu nggak ada, namun di kelompok lain temanku itu ada pengalaman juga sama. Kita kan kampanyenya setiap peserta, setiap anggota itu mengkampanyekan. Kita memposting setiap postingan itu, semua anggota memposting. Terus salah satu teman kita itu juga ada yang diserang kayak, apaan sih kok kontennya kayak gitu, tabu tahu, kan ada juga yang cowok kok ikutan kayak gitu dan lain-lain. Nah, kalau hal tersebut masih dalam wajar, seperti hanya ngomong biasa, kita kan nggak punya bukti ya, kalau kita ketemu langsung terus dibilang-bilangin gitu kan, kita nggak ada bukti untuk apapun itu. Tapi nanti kalau kita kayak di spam ataupun kayak masuk ke dalam bullying, cacian, apalagi di media Instagram, itu nanti kita bisa melaporkan di aplikasinya. Itu kan mesti ada laporan-laporan itu kan untuk kebijakan Instagram sendiri. Nah, itu tadi untuk langkah kita yang kita lakukan ketika kita berkampanye, kayak diserang kayak gitu. Nah, nanti kalau akun tersebut sudah diblokir, nanti kita bisa lanjut kampanye lagi. Untuk sementara untuk ini kampanye kita ini tidak pernah seperti apa ya, diserang pol-polan gitu loh Mbak, nggak pernah diserang hingga maki-makian banget sih, hanya mungkin kayak
olok-olokan teman-temannya. Tapi kalau kayak gitu kan kita nggak punya bukti untuk melaporkan. Kalau misal di media langsung di media Instagram kayak gitu ataupun apapun itu media yang lain, Ya. kita bisa melaporkan lewat aplikasinya. Oke. Oh ya, ada kan ketentuan jika di Instagram tuh ada ketentuan jika kamu mendapatkan bahaya gitu ya, atau yang Ya, terpenting juga menurut aku ini saran, maksudnya menurut aku mungkin terpenting juga di kalangan teman-teman remaja butuh ada penguatan apa ya, kayak kelompok penguatan mental gitu ya, jika jadi sehingga teman-teman biasanya seperti itu ada ya. Jadi biasanya ada teman yang diserang atau seperti apa, diserang karena konten-kontennya, teman-teman lain bisa mendukung. Makasih Dian untuk informasinya, sangat lengkap dan itu semoga bisa jadi pembelajaran buat teman-teman muda yang mengikuti webinar hari ini juga. Ini ada informasi terkait materi literasi hari ini, bisa diakses, dikirimkan oleh teman-teman YKP di kolom komentar, bisa teman-teman akses dan jangan lupa mengisi daftar hadir yang sudah disediakan. Nah, saya mewakili panitia dan juga teman-teman YKP memohon maaf karena Ibu Devi sedang dipanggil sama Ibu Menteri, jadi nggak bisa hadir kembali. Seperti kita tahu ya, tadi kayaknya Bu Devi emang orang yang menjadi garda terdepan untuk terkait komunikasi literasi digital, sehingga mungkin jawaban-jawaban teman-teman yang menanyakan di kolom komentar belum bisa dijawab, atau mungkin nanti bisa berkelanjutan tadi ada kontak informasinya Ibu Devi, nanti bisa dilihat di materinya Ibu Devi yang dibagikan sama teman-teman YKP. Aku mau merangkum sedikit apa yang diinformasikan oleh para pembicara kita hari ini, bahwa itu tadi literasi digital itu merupakan proses pembelajaran yang panjang, ya. Nggak hanya sampai di webinar hari ini aja, nggak hanya sampai ikut pelatihan literasi digital atau berkampanye digital, baik memang untuk mempraktikannya, namun itu harus kita terus kulik-kulik, harus kita kritisi, dan kita harus melihat bagaimana sih kebijakan-kebijakan di pemerintah Indonesia melihat literasi digital hari ini gitu. Seperti tadi kata Kalintang bahwa ya kita perlu mengadvokasi, perlu kita terus melihat bagaimana sih peraturan itu dibuat, apakah benar-benar membuat diri kita sebagai pengguna internet itu aman atau malah membahayakan. Kemudian kalau menurut Ibu Devi tadi bahwa ya internet itu sebagai teknologi komunikasi, jadi bagaimanapun juga kita harus bisa berkomunikasi dan memanfaatkan itu sebijak mungkin, secerdas mungkin, dan juga secermat mungkin. Dan terima kasih juga kepada Dian udah menceritakan berbagi informasi tentang pengalaman pasca mengikuti pelatihan kampanye digital literasi bersama YKP. Semoga itu menginspirasi teman-teman yang ada di sini. Terima kasih juga buat para peserta yang aktif berkomunikasi dengan kami di kolom komentar. Kita akan ketemu di webinar-webinar selanjutnya yang dilaksanakan oleh YKP, ada di media sosialnya Y Kesehatan Perempuan. Oke. Aku pamit undur diri, selanjutnya akan aku serahkan kepada teman-teman YKP. Terima kasih. Terima kasih Kakak Ayun. Wah, teman-teman gimana? Keren banget ya hari ini diskusinya. Baik, teman-teman, kita sudah di penghujung acara. Untuk informasi tadi terkait materi hari ini, kemudian juga ada daftar hadir. Tadi sudah diingatkan ya, mohon teman-teman peserta semuanya mengisi daftar hadir di link yang sudah disiapkan oleh YKP melalui kolom chat. Kemudian teman-teman yang mau juga mengakses materi hari ini juga bisa diakses di link yang sudah kami siapkan melalui kolom chat. Teman-teman jangan lupa untuk informasi kegiatan YKP lainnya, teman-teman boleh mengunjungi website YKP, kemudian ada YouTube YKP dan juga Instagram YKP. Instagram YKP di YKes Perempuan, kemudian untuk di YouTube ada YKP TV, lalu websitenya bisa diakses di www.ykp.or.id. Oke, sekian teman-teman semuanya. Terima kasih banyak atas
diskusi kita yang seru hari ini. Semoga diskusinya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan memberikan insight-insight ya yang baik ke depannya. Terima kasih banyak teman-teman. Kami akhiri kegiatan diskusi kita siang hari ini. Sampai jumpa di diskusi webinar kegiatan YKP berikutnya.